Sekarang, siapa orang yang pertama kali umroh? Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Tapi gini Sat, bener gak nih Sat? Jadi sohibannya ada tiap tahun nih umroh. Tiap tahun nih Masya Allah umroh. Anda tanya, kenapa ente nggak haji? Dia bilang, ada riwayat kalau udah 7 kali umroh sama aja kita udah berhaji. Iya, Bener nggak barakallahu fikum. Iya, jawabannya sih nggak bener. Tapi kan, Anda bertanya nih. Kalau nggak pakai wukuf. Kalau ngomong udah ada angka-angka tuh patut dipertanyakan dulu sih. Iya, makanya. Umroh Sama aja 1 kali berhaji. kayak nyuci mobil ya. Dapat 10 kali kupon. nyuci dapat satu dapat gratis. Iya, benar juga sih ya. Iya, Terus itu. disandingkan dengan Rasul berapa kali doang nih. Iya, disandingkannya begitu Melakukan Sat. umroh kan nggak sampai Berapa kali Rasul? Iya. berapa kali? 3 kali. 3, 2, Empat. 4 ya? 4 tuh. Ya kan, maksudnya kayak gitu-gitu kan. Udah begitu udah sampai 4, udah tuh punya Sama duit aja, malah iya. nggak dibuat kayak buat umroh lagi kan. Hmm. 4 kali. Masa gua harus 5 kali? Iya, Rasul ya keadaan ya, waktu. Kemudian kan Rasulullah SAW hajinya juga cuma sekali, karena setelah itu beliau wafat ya alaihi salatu wassalam. Satu ini. Ya kalau ente nanya hadis itu ya nggak ada ya, maksudnya hadisnya imam dhaif atau palsu, ya atau palsu karena ya haji beda sama umroh gitu loh. Haji beda sama umroh, ente nggak terus patungan umroh gitu terus jadi haji, ya kan? Kayak nggak gitu. Apakah ada peti palsu apa ya, gimana ya kalau orang aneh umroh dulu deh, ya kan umroh sholat di Masjidil Haram segala macam pahalanya 100.000, pulang nggak sholat lagi, kan gede 100.000. Kan udah ditumpuk tuh status. Iya di sana. Kalau dihitung Semua kayaknya ibadah udah nggak itu, perlu sholat iya. lagi deh selama 6 tahun ke depan. Nggak perlu lagi ya. Kan tadi udah dicicil dari Iya. sana. Iya juga ya. Padahal pertanyaannya apa? Apakah sholat anda diterima di sana apa enggak? Betul. Bener. Memang ada hadisnya memang ya, tapi di sana ya juga. Itu bukan berarti gugur sholat dong. Orang Mekah nggak ada yang sholat kalau begitu Iya, doang. betul. Ya mungkin salah satunya juga gini tadi menyikapi yang tadi, sama yang berikutnya adalah ada juga muncul stigma tentang ya kan satu belum mampu, terus yang kedua kan udah 2 rakaat sebelum subuh, Udah memiliki dunia dan sisinya. Iya. pahalanya, Iya. syuruk, Kayak umroh, tamat. kayak umroh pahalanya. Nah itu kan berarti nggak perlu umroh lagi dong kita. Kita umroh dia. Iya. Tiap hari. Sholat aja bersyuruk. Nah, kan berarti gimana tuh, Ustaz? Ya, yang mengatakan seperti itu juga adalah Nabi SAW. Dan Nabi SAW sholat syuruk dan Nabi SAW juga umroh. Nah tuh dia tuh. Ya udah maksudnya ya cukup gitu. Khairul huda huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sholat syuruk dapat membatalkan umrah, ya ngapain umroh? Ya kan? Masalahnya kan itu nggak batal, syariat umrah itu nggak batal. Belum lagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa umrah itu sama kayak haji, wajib dalam seumur hidup 1 kali. Oh, nah ini nih. Wajib, sebagian para ulama mengatakan wajib 1 kali. Insyaallah. Sebagai anak Nabi Amin lah. malah udah 1 kali Bayangkan nih pokoknya. Wajib umur kata para Anda ulama. nyampe nggak nih umurnya untuk melakukan umroh dan haji kan kalau mikir entaran maksudnya. Iya, wallah Ahsan pas muda udah. Wajib. Selagi ada langsung Ustaz. Kan kesian anak. Nanti kalau lihat orang tua umroh kan capek ya, maksudnya kesian, capek banget. Anak muda nih zen ya, akhi. Sa'i, set, ya gak? Tawafnya kuat, masih alhamdulillah. Wallah Ahsan. Haji kalau bisa dari muda. Anas ya orang macam-macam sih, orang macam-macam. Haji Ustaz lama, haji nunggu berapa tahun, Bro? Kalau 10. pemerintah sih sekarang tergantung daerah ya. Jakarta 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya? Kalau daerah Kalau yang mungkin plus? lebih cepat. Kalau yang plus tuh 6 sampai 7 tahun. Kalau yang Karena plus itu? mundur lagi kan Iya. kemarin gara-gara Covid kan. Oke. Iya, banyak orang alasan kayak gitu kan, masih lama apa segala macam. Kalau ente nggak taruh duit ya tambah lama lagi. Iya, tahu kan gitu Ya udah taruh aja. Naruh sekarang juga Tawakal udah 20 Allah. tahun gimana ntar nggak usah berangkat Ntar sekalian 40 umur gue lagi. nyampe. Oh iya Sat, tapi begitu kita naruh nih pertanyaan lagi nih ya. Dan mudah-mudahan nggak ente palsukan lagi kan seperti bapak yang tadi. Enggak. Pahalanya Iya. Maksudnya gini, ada yang ngomong juga nih. Takut nih kita nih, dipalsuin lagi ntar nih. Jadi ada yang ngomong lagi nih terkait sama tadi. Kan kita yang penting niat dulu deh. Nabung, daftar haji. Nabung, iya. Kalau nggak nyampe, Kan udah meninggal, niat. tapi dapat pahala haji juga. Sat. Semoga iya. Nggak palsu Semoga nih ya. begitu. Semoga begitu. Semoga. Semoga Iya kan? seperti itu. Lama ya. Sat. Iya. Nah, maksudnya kan Iya. 20 tahun Tapi kalau kan dia udah umurnya- niat tapi Ustaz. Niat itu ya. tuh Itu kan halnya salah sama. satu Upaya. kesungguhan niat dia kan kita lihat bisa dari nabungnya dia, DP-nya dia. Itu kan salah satu kesungguhan dia untuk haji atau umroh sekalipun ya. Jadi pahalanya mungkin bisa terukur dengan niatnya seperti itu. Ya, Sat. Betul, 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 Insya Allah betul. ya. Betul banget. Masya Allah. Taib kalau gitu
Mungkin ada lagi terakhir yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ngobrol sama Ustadz Muhammad. Ana ada cerita nih ajib. Wah, sebagai penutup nih, Masya Allah. Oke. Semua syari kalau syuroh, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Ini aneh sikat boleh? Iya, boleh. Silakan. Ini lagi Ini viral. sikat dong Ustaz, makan Foto, Ustaz. foto. Ente dulu makan. Ini lagi viral di Cerita dulu. Nah, iya. Kita makan aja. Ini Lagi viral di gemat mana? namanya, gemat. Namanya ini gemat. Ini apa sih, Bro? Lotus. Enggak, maksudnya wafer ya? Oh, dia kayak model adonan donat gitu. Cimol ya, cimol. Ya kalau sini cimol ya. Enak banget ya. Tapi enak, Anda cobain tadi. Allahumma barik, ajib. Oke. Nah, ini juga menarik nih, San, nih. Berikutnya nih. Kita ngomongin haji. Oke. Dari haji ini kan misalnya ada seorang ya cowoknya lah atau suaminya gitu ya. Seorang laki-laki udah nabung dapat 200 juta. Oke, 200 juta. Dia mau berangkat ceritanya mau ONH plus lah ceritanya. Sekarang berapa sih, Ru? Lu kan punya travel umroh nih. 16.000. Berarti 16.000 sekitar berapa tuh? 200 juta ya? Iya, kurang lebih gitu. Ya 200 juta let's say kan, 200 juta. Terus berpikir bahwa, oh kalau gue berangkat sendiri, kan nanggung deh. Istri ntar nggak berangkat mikir ya. Nah terus akhirnya nabung dulu sampai 400 juta biar bisa berangkat bareng sama istri atau Lebih baik sendiri. Apa dia sendiri Duluan. dulu gitu. apa sendiri? Ujung-ujungnya juga sama orang juga nggak sih? Iya kan, iya. Mesti kalau dia udah berangkat. Iya, gitu. Itu gimana Iya. Sat, ya maksudnya? Barakallahu fikum. Pertama ya, kalau keadaan orang yang memiliki 200 juta ini masih memiliki beberapa M lagi, maka berangkat bareng-bareng Oh, iya semuanya. lah. Ya. Jangan bakil-bakil banget lah jadi orang. 200 juta doang. Ya ente punya 40 M ya, 1 M buat semua umroh sekeluarga zen ya. Haji. Betul nggak sih? Berangkat dia selesai. Tapi kalau dia punya 200 juta aja, apakah mesti nunggu istri apa tidak? Pendapatannya enggak. Ente jalan aja bismillah. Oke. Jalan bismillah, ya. Karena pertama yang diwajibkan untuk berhaji adalah diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita memiliki kemampuan lebih, maka kita ajak orang yang di bawah kita seperti istri kita misalnya. Oke. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu, cuma punya mampu 1 tiket aja, ya diri kita sendiri yang dihajikan. Iya nggak sih? Dan jika Anda gitu ya, haji dalam keadaan uang yang mepet, gue cuma punya 200 juta, udah ini aja. Mampunya buat 1 orang doang. Ini juga nabung 10 tahun saat lama gitu loh. Berarti kalau ente mau 400 juta berarti nunggu 10 tahun lagi untuk haji. Kan lama banget. Udah ente dapat 200 juta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berangkat. Berangkat. Nyampe sono doa yang banyak, ya Allah, biar bisa bawa istri, bawa orang tua segala macam. Iya. Mudah-mudahan kesungguhan-kesungguhan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara Allah untuk menjadikan keluarganya juga haji gitu loh. Mudah-mudahan Memang begitu. ya, terkadang juga gitu. Banyak juga lah stigmanya lagi. Kalau kan haji kayaknya untuk orang tua doang ya kayaknya. Yang muda-muda mikirnya, kita kan belum 50 tahun, biasanya haji yang tua bukan sih gitu. Iya, Bapak-bapak makanya nih kita Tapi nih. juga gitu. kan di sini bukannya haji yang diduluin yang tua dulu kan Ustaz? Baru berangkat. Gara-gara Iya. ente kenapa? Haji yang dulu yang tua dulu. Ya umurnya. Karena mau udah dekat garis finish. Iya, betul. Iya kan? Udah dekat garis finish, makanya didahulukan Berarti dulu. kita masih jauh dong finishnya. Enggak ada yang Anak tahu muda. kan. Anak muda mikirnya gitu. Iya. Oh iya. Mikirnya gitu. Masih Padahal kan nggak muda. mesti. Padahal nggak mesti. Iya benar. Bahkan Nabi SAW itu ngajak para sahabatnya haji itu pada saat mereka masih muda. Iya. Sih, masih muda berangkat. Semuanya berangkat. Ya, makanya penting ya untuk orang-orang nih, haji itu nggak mesti nunggu tua. Ente beribadah tuh nggak mesti nunggu tua. Jadi Pak Haji itu nggak mesti tua dulu, enggak. Ente dari muda justru lebih enak banget haji pada saat muda. Iya, betul. Wallah, ajib banget. Karena kita nggak, maksudnya ya muda orangnya lebih kuat, bener gak sih? Tenaganya Orang tua, masih Allah kesian banyak. ya, kayak orang tua haji itu kesian. Kalau ada aja miss gitu ya, misalnya bisnya kenapa macetnya di luar dugaan apa? Ya Allah, tidur yang di bis, keluar bis nggak bisa, makan ini nggak bisa, nahan kencing nggak bisa. Ribet banget. Iya, dan nggak Kesian. heran juga ya orang tua berangkat haji. Ya nggak heran, ya udah memang udah tua, udah merasa taubat apa segala macam. Yang justru heran muda-muda tapi nggak berangkat gitu sih. Iya. Iya, yang heran malah begitu. Iya, makanya anak muda ini kadang ngerasa gitu loh. Ya. Iya. Makanya Allah nggak pernah puji orang tua taat. Udah tua taat, biasa aja. Ya udah, Emang nggak waktunya taat, karena udah mau dekat garis Iya, finish, kasarnya betul, gitu kan. betul. Muda taat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak sih? Dia akan dilindungi nanti di hari kiamat dengan sebuah perlindungan yang tidak memiliki perlindungan di hari itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dinaungi oleh Allah nanti. Kenapa? Di waktu muda tapi dia beribadah kepada Allah. Kayak waktu muda haji, waktu muda umrah tuh poin yang sangat besar banget di mata Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi nggak mesti nungguin tua, ya. Oke, insyaallah. Ada sebenarnya mau cerita yang masih berkaitan dengan haji dan umrah. Oke. Kan kalau kita berbicara tentang orang yang pertama kali haji adalah Nabi Ada. Tapi ada. Adam alaihi salam. Sekarang siapa orang yang pertama kali umroh, kasarnya gitu?
Oh iya. Tapi dalam Islam ya, siapa yang pertama kali umrah dalam Islam? Ente pernah dengar seorang sahabat namanya Thumamah bin Uthal atau bin Athal? Thumamah bin Athal atau bin Uthal? Thumamah namanya. Belum. Nah, dalam Isti'ab karya Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang inilah orang yang pertama kali umrah dalam Islam. Tuh. Bukan Rasulullah Iya, SAW. bukan Nabi. Dari Madinah nggak ada yang umrah. Oke. Nggak ada emang. Di Mekah, wah bisa dihabisin dong sama orang-orang di Mekah. Oh iya. Nggak bisa. Pas di Madinah, ya, barulah Thumamah bin Uthal ini datang. Ini dalam riwayat Bukhari, riwayat Kita Muslim. penasaran nih, Sat. Jadi, ya, Abu Hurairah bercerita, ba'atha Rasulullah SAW khailan qibala Najdin. Rasul tuh pernah mengirim pasukan kudanya ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifah. Kemudian para penunggang kuda tentara Rasul itu ngedapetin satu tawanan dari Bani Hanifah, orang-orang musyrikin. Oke. Dibawa. Namanya Thumamah. Jadi masih kufar nih. Masih jadi musyrik dia. Oke. Dibawa ke Madinah. Sayyid Ahlul Yamamah. Dia adalah ketua dari kabilah Ahlul Yamamah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Diikat sama sahabat di pojok masjid. Tawanan tuh. Masya Allah. Iya. Oke. Syuf, di zaman itu kufar tuh habis banget sama begitu masuk Madinah, nggak ada artinya. Afwan, Sat, ini masuk gimana? Iya. Adzan ya? Iya. Jadi kita stop. Ya, stop dulu deh. Kalau kita bicara tadi ada awal manusia pertama yang haji yaitu Nabi Adam alaihi salam, ini ada orang pertama yang melakukan umrah dalam Islam ya. Oke. Dalam Islam. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Isti'ab mengatakan bahwa seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Athal atau bin Uthal, dia adalah orang yang pertama kali umrah dalam Islam. Oke. Ceritanya menarik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengutus pasukannya, ya, kemudian ke arah Najd, kemudian mendapatkan satu orang tawanan, dibawa sama para sahabat ini ke Madinah di Masjid Nabawi, ya. Tawanan ini diikat, dan itu adalah Thumamah bin Uthal. Nih Thumamah ini nih. Sampai akhirnya Nabi SAW datang nyamperin dia gitu. Oke. Di Masjid Nabawi. Fakharaja Nabi SAW faqal ma 'indak ya Thumamah? Apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Dia bilang indi khairun ya Muhammad. Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. In taqtuluni taqtul dzadamin. Kalau kamu membunuhku, maka kamu membunuh satu orang bernyawa. Kata dia. Wa in tan'amu tan'am ala syakir. Kalau kamu memberikan aku kebahagiaan, kenikmatan, maka engkau telah memberikan kenikmatan kepada orang yang pandai bersyukur. Gue bakal balas jasa ini gitu loh. Kalau ente baik sama anak bakal balas jasanya gitu. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syit. Kalau kamu menginginkan harta dariku, aku berikan harta, kata dia. Akhirnya Nabi SAW tinggalin dia. Itu hari pertama. Besoknya Nabi datang lagi ke dia, terus nanya, "Madza 'indak ya Thumamah? Apa yang kamu punya wahai Thumamah?" Qal, "Ma qultu lak." Apa yang aku katakan kemarin? Kalau kamu baik sama saya, maka saya akan membalas jasamu. Tapi kalau kamu membunuh saya, maka engkau telah membunuh seorang yang bernyawa. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan. Ditinggalin lagi sama Nabi SAW. Hari ketiganya tanya lagi, gimana wahai Thumamah? Kata Thumamah, aku katakan apa yang telah aku katakan kemarin. Kalau kamu baik sama saya, aku akan membalas jasamu. Kalau kamu membunuhku, maka engkau telah membunuh satu nyawa. Dan kalau inginkan harta, maka aku akan berikan. Ini yang ketiga nih, Nabi SAW bilang ke sahabatnya, Atliqu Thumamah, lepasin nih orang ini. 3 hari dia bilang kalau ente baik, anak bakal baik. Gitu terus dong. Atliqu Thumamah, udah lepasin Thumamahnya. Fantalaq, makanya dilepas. Setelah dilepas, Thumamah ini akhirnya mandi. Setelah mandi, beliau datang ke masjid Nabi SAW langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia Islam langsung, ya. Ya Muhammad, wallahi ma kana 'ala al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Wallahi ya Muhammad, tidak ada satupun wajah yang paling aku benci selain wajahmu wahai Muhammad. Namun sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu wahai Muhammad. Wallahi, ya, sesungguhnya agama yang paling aku benci di permukaan bumi ini adalah agamamu wahai Muhammad. Namun hari ini agama yang paling aku cintai wahai Muhammad adalah agamamu. Dia berubah, benar-benar berubah. Walau alam mungkin dia ngelihat bagaimana Nabi SAW dalam 3 hari diikat gitu ya. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya, fa asbaha baladaka ahabbul biladi kulliha ilayya. Dan tidaklah ada satupun tempat yang paling aku benci kecuali Madinah. Namun sekarang tidaklah ada satu tempat yang paling aku cintai kecuali Madinah. Jadi gede banget sama Madinah, akhirnya cinta sama Madinah.
wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridul umrah. Kenapa ceritanya Thumamah bisa ditangkap di jalan? Ternyata Thumamah bilang apa? Saya mau umrah. Thumamah ditangkap sama pasukan. Dibilang gitu kan? Famadza tara? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Kata Rasul SAW, wahai Umamah, pergi umrahlah, kata Rasul SAW. Dan umrah yang dilakukan Thumamah itu adalah umrah yang dilakukan dengan cara Islam. Jadi dialah Thumamah itu orang yang pertama kali Umroh ya. Subhanallah. Justru ya. Dan dia beda ya, umrahnya zaman musyrikin, ya ada kesyirikan. Ini umrahnya udah umrahnya Nabi SAW. Udah umrahnya kaum muslimin, umrahnya kalimat tauhid gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Udah kayak gitu. Kan sebelumnya enggak kayak gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan huwa lak. Kata orang-orang musyrikin, kalau labbaik Allah nih, ya Allah kami datang menghampiri panggilanmu, wahai Allah tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau setuju untuknya. Mana ada sekutu Allah setuju ya. Itu apa talbiyahnya mereka dulu, syirik. Syirik. Nah, ini Thumamah lah menjadi orang pertama kali dalam Islam yang berumrah radhiyallahu anhu. Ana pikir dari Khulafaur Rasyidin misalnya gitu ya, salah satunya ya. Itu Thumamah yang namanya asing juga kan kita kan. Masya Allah. Berarti betapa luar biasanya nih ketika umroh, haji dan lain-lain ya. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini udah dikasih ngobrol sama Ustadz Muhammad Syar'i. Ini luar biasa insight-insightnya kita dapat. Jadi teman-teman gimana? Sudah mulai berpikir bahwa sekarang udah saatnya udah disiapkan nih. Kapan mau umroh haji? Boleh. Nah, bagaimana caranya? Cek postingan di bawah ini untuk lebih lengkapnya. Oke, kalau gitu Ustadz, syukuran Ustadz ya. Afwan. Iya, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?